dari awal mula masalah ini muncul, itu kan kita bisa bilang kan dari zamannya Bambang Tri ya. Jadi Bambang Tri dalam persidangan bersama Gus Nur, itu jaksa juga tidak pernah menunjukkan adanya ijazah asli dari Pak Jokowi. Dan kemudian ya seperti yang kita ketahui bahwa Bambang Tri dan Gus Nur ini apa ya istilahnya sudah dijatuhi hukuman dan sampai hari ini pertanyaan itu terus muncul. Nah pertanyaan itu terus muncul bahkan kemarin seperti Bareskrim pun juga istilahnya dengan konferensi pers seperti itu juga tidak muncul juga ijazah aslinya. Jadi tidak pernah diperlihatkan di publik. Begitu. Ini yang menjadi pertanyaan sebenarnya untuk masyarakat. Apalagi ketika kemarin Bareskrim menunjukkan beberapa bukti-bukti itu menurut kami ya, menurut kami malah justru membuat kejanggalan ini semakin banyak begitu. Seperti yang tidak pernah kami lihat bahwa ada kwitansi ya. Jadi kemarin saya melihat sepotong itu kwitansi itu justru yang dilingkari adalah sarjana muda lah. Seperti itu kan menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Ya itu akibat daripada framing daripada mereka itu yang menuntut bahwa ijazah itu palsu ya. Ini yang terjadi adalah ya sengketa antara pihak yang pembenci Jokowi melawan pihak yang bersimpati dengan Jokowi. Yang pembenci Jokowi menaikkan masalah ini dengan menuduh bahwa Pak Jokowi itu ijazahnya palsu. Tapi dia menuduhnya itu secara anarkis. Dia hanya lucu, ini ijazah palsu. Itu sudah melanggar praduga tak bersalah kalau menurut hukum ya. Terus kemudian dia gimana nggak aslinya? Dia tidak bisa menunjukkan bahwa dia menemukan ini ijazah ini palsu. Dan dia hanya menuduh kepada Pak Jokowi. Dia kan mengatakan berdasarkan penelitian saya gitu kan, saya bandingkan dengan nano koefisien apalah macam-macam itu ya, bahwa itu adalah jelas palsu. Tetapi yang dibandingkan itu apa? Yang dibandingkan adalah fotokopi yang diungkap gitu, kemudian dia foto, kemudian dibandingkan dengan ini. Itu penelitian sesat kalau menurut saya. Harusnya seperti apa mekanisme? Harusnya ya kalau yang namanya membuktikan asli apa tidak itu, mana yang diduga ini palsu, tag gitu ya, bandingkan dengan yang asli. Nah ini identik apa enggak? Gitu. Nah sekarang ini kan kemarin kan mereka itu palsu. Tunjukkan kalau berani. Itu namanya anarkis itu. Karena dia tidak mengenal hukum. Kemudian cara-cara yang mereka lontarkan itu justru melanggar hukum. Karena apa? Satu, praduga tak bersalah. Yang kedua, fitnah kalau itu nanti tidak terbukti. Ketiga, memprovokasi rakyat tidak percaya kepada aparat. Memprovokasi aparat membenci pada Pak Jokowi. Setiap hari ditayang-tayangkan itu. Itu jejak digital yang tidak bisa hilang ya. Bahwa mereka itu kemudian membuat kacau di medsos. Kacau di medsos nanti bisa terjadi benturan di lapangan. Itu yang terjadi selama ini ya. Gitu. Sementara dari pihak yang pro ataupun yang simpatisan dengan Pak Jokowi menghendaki ditempuh secara hukum. Inilah yang sedang terjadi ketika Pak Jokowi itu kemudian melaporkan ke Metro bahwa dirinya itu dicemarkan. Kemudian di situ pun Pak Jokowi masih tidak menunjukkan bahwa siapa tersangkanya, karena dia nggak mau pakai praduga tak bersalah itu tadi. Justru ini diserang lagi oleh sini. Itulah yang terjadi sekarang ini ya. Nah, kemudian Bareskrim dilaporkan katanya lama, tapi kemudian kok cepat sekali. Nah ini provokatornya maunya rame. Kenapa? Ini adalah suatu menurut saya sih ada orang yang di belakang sana itu yang nggak kelihatan. Yang penting Indonesia itu kacau. Oh nggak kelihatan tuh? Banyak orang yang nggak kelihatan itu ya. Satu orang yang kecewa. Orang yang pernah dipecat dulu. Orang yang partainya pernah dibubarkan. Mungkin yang partainya kalah. Amerika. Dia pengennya kacau terus kan itu hanya dugaannya. Tapi dugaan saya itu kok kayaknya nanti akan terbukti di belakang hari. Apa yang dikatakan Mas Arianto ya saya mengamini gitu. Memang di beberapa waktu saya juga mengatakan ini ada beberapa komponen, beberapa kelompok yang memang tidak ingin Indonesia ini adem ayem gitu, guyup dan rukun gitu loh. Ya tadi benar dikatakan yang satu ya ada kelompok yang sudah dibubarkan ya, kelompok besar lah. Ada 2 kelompok besar yang dibubarkan ya, salah satu anggotanya adalah di situ. Di tim itu juga gitu kan. Ya.
Ya saya sebutin aja HTI dan FPI lah yang dibubarkan itu, ya mereka ya sekarang ya balas dendam lah istilahnya ya. Kedua adalah ya juga ya kelompok-kelompok yang tadi dibilang juga secara periuknya ini hilang. Ya, ada ya oligarki hitam dan sebagainya. Kemudian ada kelompok yang terakhir, ya itu adalah kelompok-kelompok ya yang dalam kontestasi kemarin ini masih belum rela lah gitu, belum move on gitu loh. Sebetulnya kalau kita ambil runtutannya ya, ini sekarang yang rame-rame dibicarakan apa? Pemakzulan Gibran. Ya. Ini endingnya ke sana ini. Melihatnya Baik. Ya, itu sejak 2022 loh, ini sudah 3 tahun ya. Nah dilanjutkan lagi dia bilang, wah ini sudah tidak jadi presiden nih. Ini entry point paling bagus nih, kita kerjain aja. Pada saat itu aja dia tidak melakukan apa-apa. Sekarang kita bisa kerjain. Dia salah. Ya. Sebagai rakyat biasa inilah dia nggak ada beban. Dari ketiga ijazah yang dibandingkan, itu kan tidak dijelaskan juga kepada publik bahwa ijazah yang perbandingan itu bentuknya seperti apa, terus kesamaannya di bagian yang mana, atau ada perbedaan dan lain sebagainya. Tetapi yang justru disoroti kan dari pernyataan Bareskrim yang menyatakan bahwa itu identik kan begitu. Nah ini justru menjadi pertanyaan bagi publik, mengapa kok Bareskrim menyatakan bahwa itu ijazah identik dan juga menyatakan bahwa ijazah itu asli. Ya itulah ketidakmengertian daripada orang-orang ya, akibat daripada penjelasan yang mewakili tuntutan mereka itu mengatakan mestinya ditunjukkan dong gitu. Itu nggak ada caranya kayak gitu, tidak harus kayak gitu. Karena memang satu tata kerja yang dilakukan oleh institusi yang resmi itu ya, itu sudah dikerjakan menurut saya oleh Bareskrim selama ini. Dengan dia tidak menunjukkan ini loh, ditunjukkan ini. Karena kalau toh ditunjukkan pun hanya fotokopi ini loh, ini adalah yang ijazah yang asli, yang ini ijazahnya Pak Jokowi ditunjukkan. Itu nanti masih dibantah lagi. Tetap wah ini kok fotonya nggak tegak lurus, kok miring, sehingga kita nggak bisa membandingkan kan gitu kan. Kenapa kok kita nggak diundang untuk itu? Pasti akan ke situ. Tapi gini lah, saya udah ngomong Polda Metro ya. Nanti yang di Polda Metro itu nanti prosesnya ketika dia akan memproses itu LP-nya LP provokasi, LP pencemaran nama, LP tentang fitnah dan sebagainya itu ya. Itu nanti prosedurnya adalah dia akan membuktikan kembali bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Jadi proses yang kemarin dipakai oleh Bareskrim itu akan dia adopsi dan kemudian disidik ulang untuk menunjukkan bukti-bukti bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Barulah kalau ini bisa dibuktikan asli, itu nanti kemudian tuduhan bahwa fitnah, provokasi dan sebagainya itu bisa dibuktikan. Jadi nanti bayangan saya ya, nanti dalam penyidikan itu nanti, di dalam gelar yang mungkin nanti bisa terbuka itu nanti ya, itu akan disebutkan bahwa ini loh Pak, bukti-bukti bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli kayak gini. Hasil penelitian di UGM, kemudian dari semua teman-temannya ada, itu nanti akan dimasukkan sini nih bukti-buktinya, termasuk pembanding yang kemarin itu. Saya sarankan kalau perlu 100 diambil semua, supaya nanti nggak cerita lagi bahwa itu hanya teman-temannya yang sudah di setting kan gitu. Nah gitu. Nah, mudah-mudahan ini dikerjakan sehingga paling tidak yang nyinyir itu tadi yang kemudian memprovokasi rakyat dengan suatu teori-teori yang sesat itu menurut saya itu tidak meracuni rakyat lah selama ini. Kalau ijazahnya Pak Jokowi ini nanti terbukti asli, berarti ya tuduhan yang itu tadi fitnah, kan begitu kan? Dan kemudian provokasi ini tadi bahwa atau tidak percaya pada pengadilan, tidak percaya pada puslapor, tidak menghujat itu kepala puslapor itu kan patut dihukum mati itu katanya gitu. Itu namanya ya provokasi, jejak digital yang ada. Itu bukti nyata bahwa itu terjadi provokasi. Itu yang gampang dibuktikan itu nanti. Jadi tunggu aja nanti. Kepada Polri ya, ingin segera menuntaskan permasalahan ini ya dengan hati-hati ya, dengan yang secermat-cermat mungkin sehingga semua bisa jadi terang benderang. Mana yang fitnah ya, mana yang
dikriminalkan. Kan selama ini mengatakan bahwa yang dikriminalkan adalah lawannya Jokowi. Coba kalau kita lihat sekarang, yang dikriminalisasikan itu adalah Pak Jokowi loh. Jangan salah ini bisa di quote-unquote ini. Pak Jokowi lah yang dikriminalisasikan. Bayangkan ya, masih presiden aja dia sudah digoreng-goreng. Sekarang sudah rakyat biasa, tambah kencang lagi nih gasnya. Udah gaspol betul kan? Udah remblong ini. Nah, segala apa yang bisa menjadi barriernya, yaitu adalah pengadilan. Bagi kami pendukung mungkin juga simpatisan Pak Jokowi semua udah geram ini. Ini kalau terus ya didiamkan seperti ini ya, ini akan merubah persepsi publik terhadap Pak Jokowi selama ini. Sekarang itu di downgrade terus kan, tapi kan 66,9% hasil indikator itu mengatakan rakyat tidak percaya bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu, ijazah Pak Jokowi asli. Dan inilah yang kita harus memberikan informasi kepada masyarakat, jangan terframing ya oleh provokasi-provokasi oleh mereka-mereka itu. Harapannya ya, saya mudah-mudahan Polda Metro bisa menuntaskan semua ya. Jejak-jejak digital yang isinya itu provokasi ataupun apa pencemaran nama, termasuk juga bukti-bukti bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli apa tidak. Itu nanti bisa dipaparkan di depan umum, tapi terbatas ya tentunya. Maksudnya di depan umum tuh gini, di dalam gelar itu dihadiri oleh yang terlapor, yang melapor, dan saksi-saksi. Ini loh bukti-bukti digelar di situ nih, kayak gini. Nah, sehingga nanti mudah-mudahan puas rakyat. Dan tidak sampai digoreng-goreng lagi oleh mereka itu tadi. Karena setiap tayangan dia menggoreng-goreng rakyat dengan satu logika yang keliru itu. Saya kasihan dengan rakyat. Tunggu Polda Metro menyelesaikan dengan perfect ya. Dan tunggu putusan di pengadilan. Barulah kita bisa menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar dalam hal ini.